Oke, jadi saya ulangi. Teman-teman silahkan membuat ulang proposal, ya. Tetapi nanti silahkan dikumpulkan di pertemuan ke-15. Untuk saat ini, saya akan tetap melihat proposal awal Anda. Nah, nanti akan saya bandingkan dengan proposal akhir Anda. Ya. Jadi kalau misalnya memang merasa kemarin proposalnya sudah baik, ya udah berarti nanti tanggal 15 Anda nggak usah mengumpulkan lagi. Kok tanggal 15? Di pertemuan ke-15 Anda nggak usah mengumpulkan. Tapi kalau yang merasa membutuhkan Anda mau perbaikan, ya silahkan Anda kumpulkan di pertemuan ke-15. Ya. Oke, monggo untuk berikutnya judulnya yang berbeda. Terserah, Anda boleh judul yang berbeda, tapi kembali lagi harus sesuai dengan konsentrasi Anda ya. Kalau perbaikan, kalau memang perbaikan dan dia masih bisa diperbaiki dengan judul yang lama, jadi misalnya Anda judulnya kemarin gimana, kemudian Anda perubahan sedikit dan itu masih masuk akal, ya oke. Tapi kalau misalnya kira-kira dia aneh, ya mendingan Anda ganti aja judulnya. Ya. Oke, monggo yang lain yang mau presentasi. Silahkan. Sebenarnya kalau Anda presentasi itu malah lebih enak karena nanti kan Anda tahu hal-hal yang harus diperbaiki. Nah, kalau misalnya nanti Anda memang mau menjadikan proposal ini sebagai rintisan itu ya lumayan. Monggo, Mbak Uswatun mau presentasi? Malah diam. Monggo teman-teman yang mau presentasi berikutnya. Saya, Ibu. Oke, monggo Mbak Kurnia. Ya. Sebelumnya mohon dijadikan host atau host dulu untuk bisa share screen-nya. Baik, terima kasih. Apakah sudah terlihat? Masih proses, Mbak. Oke, sudah bisa. Baik, di sini saya akan menyampaikan proposal penelitian saya, yaitu dengan judul pengaruh book text differences terhadap pertumbuhan laba. Yaitu studi pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Untuk latar belakangnya, yaitu di mana di dalam laba terdapat informasi yang memiliki peran penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Laba menjadi pusat perhatian serta penentu kualitas dan nilai perusahaan bagi investor, kreditor, pemerintah, serta pembuat kebijakan akuntansi. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menyajikan informasi laba yang berkualitas. Salah satu hal yang berkaitan dengan laba pada suatu perusahaan yaitu adanya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal yang disebut book tax differences. Menurut Tang,
Informasi yang terkandung dalam book tax differences ini diyakini dapat mempengaruhi laba perusahaan di masa yang akan datang, sehingga dapat membantu para investor dalam menentukan kualitas laba dan nilai perusahaan. Fenomena book tax differences ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan peraturan dan penyusunan antara standar akuntansi keuangan dengan standar akuntansi perpajakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Brolin dan Rohman pada 2014 yang berjudul Pengaruh Book Tax Differences terhadap Pertumbuhan Laba, dan Putri dan Seri pada 2017 yang berjudul Pengaruh Book Tax Differences terhadap Pertumbuhan Laba mengungkapkan bahwa perbedaan permanen dan book tax differences tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, dan perbedaan sementara atau temporer berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba, yang berarti bahwa perbedaan temporer yang merupakan komponen pembentuk book tax differences berpengaruh terhadap pertumbuhan laba suatu perusahaan. Sementara itu, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Febianto dan Cahyonowati pada tahun 2014 dengan judul Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal atau book tax differences terhadap pertumbuhan laba, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2019 menunjukkan bahwa perbedaan permanen dan perbedaan temporer berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Hasil lain diperoleh pada penelitian yang dilakukan oleh Daniati pada tahun 2013 yang berjudul Pengaruh Book Tax Differences terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 dengan hasil menunjukkan bahwa perbedaan temporer dan perbedaan permanen berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba. Adanya ketidakkonsistensian pada penelitian terdahulu membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ini, yaitu pengaruh book tax differences terhadap pertumbuhan laba, studi pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Mengapa saya memilih perusahaan sektor pertanian? Karena sektor pertanian juga merupakan salah satu penggerak perekonomian di Indonesia. Selain itu, ketika terjadi tren penurunan pendapatan yang dialami oleh perusahaan sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang perusahaannya masih mengalami pertumbuhan pendapatan. Dan sejauh ini belum ada pembahasan mengenai penelitian ini yang menggunakan perusahaan sektor pertanian. Kemudian untuk perumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apakah perbedaan sementara atau temporer berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, apakah perbedaan permanen berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Yang ketiga, apakah book tax differences berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, yaitu menguji apakah perbedaan sementara berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Yang kedua, menguji apakah perbedaan permanen berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Yang ketiga, menguji apakah book tax differences berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Kemudian untuk kontribusi atau manfaat penelitiannya, yang pertama yaitu bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang telah didapatkan dari perkuliahan mengenai pengaruh perbedaan sementara, perbedaan permanen, dan book tax differences terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan. Yang kedua, bagi praktisi, penelitian ini
nantinya dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki unsur perbedaan temporer, perbedaan permanen, dan book tax differences. Sedangkan untuk manajemen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk tentang pentingnya mengelola perbedaan temporer, perbedaan permanen, dan book tax differences agar laba pada perusahaan dapat dinilai berkualitas dan direspon positif oleh para investor. Bagi akademis, penelitian ini dapat dijadikan tambahan pemahaman bahwa perbedaan temporer, perbedaan permanen, dan book tax differences dapat digunakan untuk menilai kualitas laba. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan kajian lebih luas lagi mengenai pembahasan ini. Kemudian kajian pustaka. Yang pertama yaitu teori keagenan. Dalam teori keagenan ini menyebutkan bahwa perusahaan merupakan tempat terjadinya hubungan kontrak antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham. Hubungan tersebut muncul ketika satu orang atau lebih mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian menyerahkan sebagian wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut atas nama pemilik. Kaitan teori keagenan dalam penelitian ini karena pada hakikatnya setiap manusia memiliki sifat berusaha untuk mementingkan dirinya sendiri, sebagaimana yang diungkapkan oleh Anthony dan Govindarajan pada tahun 2015 bahwa teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen, di mana diasumsikan bahwa tiap-tiap individu termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Agen sebagai pihak yang memiliki informasi yang lebih detail tentang perusahaan tentunya akan melakukan berbagai macam cara untuk menunjukkan bahwa kinerja perusahaan adalah bagus. Kemudian pengertian dan tujuan laporan keuangan. Definisi laporan keuangan menurut PSAK nomor 1, revisi 2017 adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyajikan laporan perkembangan perusahaan secara periodik. Manajemen perlu mengetahui bagaimana perkembangan berbagai aspek yang ada dalam perusahaan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama jangka waktu yang diamati yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang akan digunakan di masa yang akan datang. Kemudian adanya perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode, dan prosedur akuntansi. Kemudian pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan untuk penghasilan dan biaya merupakan penyebab perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Menurut Pohan, pada tahun 2014, terdapat beberapa penyebab adanya perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Antara lain yaitu yang pertama, perbedaan tujuan laporan, yang kedua, perbedaan orientasi pelaporan, yang ketiga, perbedaan konsep atau prinsip akuntansi, yang keempat, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, yang kelima, perbedaan perlakuan. Selanjutnya, mengenai laba dan pertumbuhan laba. Dalam Statement of Financial Accounting Standards atau SFAS, nomor 1 dijelaskan bahwa laba merupakan hasil dari suatu periode yang telah dicapai oleh perusahaan dan merupakan salah satu informasi potensial yang sangat berperan penting bagi pihak internal maupun eksternal untuk melakukan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Kemudian penyajian laba dalam laporan keuangan merupakan fokus kinerja perusahaan yang penting. Salah satu parameter penilaian kinerja perusahaan adalah pertumbuhan laba. Menurut Hanafi, tahun 2007, pertumbuhan laba merupakan salah satu informasi yang sangat penting bagi para pengguna laporan keuangan yang menggunakan prospek hasil usaha dan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian book tax differences. Menurut Suwandi, adanya perbedaan antara akuntansi komersial dengan fiskal dalam pengakuan penghasilan dan biaya dapat menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Hal ini karena adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang berdasarkan laba perusahaan pada konsep dasar akuntansi yaitu matching cost against revenue dengan akuntansi fiskal yang tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Kemudian perbedaan sementara atau temporer. Menurut Deviana, perbedaan temporer dapat terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan
biaya antara akuntansi dengan pajak sehingga mengakibatkan besarnya laba akuntansi lebih tinggi daripada laba pajak atau sebaliknya dalam suatu periode. Perbedaan permanen dapat terjadi karena adanya transaksi-transaksi pendapatan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial tapi tidak diakui menurut fiskal. Pada umumnya, perbedaan permanen yang terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya terdapat pada pasal 4 ayat 3 UU PPH nomor 36 tahun 2008, pasal 9 ayat 1 dan 2 UU nomor 36 tahun 2008, dan pasal 18 pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian penelitian terdahulu di sini sebagai referensi saya dalam nantinya melakukan penelitian, yaitu yang pertama dapat ada Vidiana Rizal Putri dan Seri dengan judul pengaruh book tax differences terhadap pertumbuhan laba, di mana hasil dari penelitian ini yaitu memperlihatkan bahwa perbedaan permanen dan book tax differences tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, sedangkan perbedaan temporer berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Kemudian yang kedua yaitu Amos Rico Brolin dan Abdul Rahman dengan judul pengaruh book tax differences terhadap pertumbuhan laba, di mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan temporer berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba dan perbedaan permanen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga yaitu Dinel Fitri dengan judul pengaruh book tax differences terhadap pertumbuhan laba, di mana hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan temporer tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan laba dan perbedaan permanen tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan laba. Yang keempat yaitu Pradipta Febianto dan Nur Cahyonowati dengan judul pengaruh perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal, book tax differences terhadap pertumbuhan laba, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik perbedaan temporer maupun perbedaan permanen memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang kelima yaitu penelitian dari Nia Daniati dengan judul pengaruh book tax differences terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perbedaan temporer, permanen, serta book tax differences berpengaruh secara positif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Kemudian mengenai kerangka berpikir penelitian. Perbedaan temporer menyebabkan adanya koreksi fiskal baik positif maupun negatif. Koreksi positif menyebabkan laba fiskal bertambah. Jika laba fiskal bertambah, maka beban pajak yang harus dibayarkan akan semakin besar. Semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan, maka semakin kecil laba bersih yang dihasilkan. Koreksi negatif menyebabkan laba fiskal berkurang sehingga beban pajak yang harus dibayarkan semakin kecil. Beban pajak yang semakin kecil membuat laba bersih jadi semakin besar. Kemudian perbedaan permanen menyebabkan adanya koreksi fiskal baik positif maupun negatif. Koreksi positif menyebabkan laba fiskal bertambah. Jika laba fiskal bertambah, maka beban pajak yang harus dibayarkan akan semakin besar. Semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan, maka semakin kecil laba bersih yang dihasilkan. Koreksi negatif menyebabkan laba fiskal berkurang sehingga beban pajak yang harus dibayarkan semakin kecil. Beban pajak yang semakin kecil membuat laba bersih menjadi semakin besar. Kemudian laba fiskal sebagai dasar pengenaan pajak berbanding lurus dengan beban pajak. Jika laba fiskal bertambah, berarti beban pajak yang harus dibayarkan semakin besar. Begitu pula jika laba fiskal berkurang, maka beban pajak masa depan akan semakin kecil. Hal tersebut akan berpengaruh pada laba bersih yang merupakan jumlah neto laba yang dihasilkan oleh perusahaan setelah dikurangi oleh beban pajak. Jika penghasilan sebelum pajak konstan semakin kecil, beban pajak yang dibayarkan maka laba bersih yang dihasilkan semakin besar. Begitu pula sebaliknya.
jika penghasilan sebelum pajak konstan semakin besar, beban pajak yang dibayarkan maka semakin kecil laba bersih yang dihasilkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan permanen, perbedaan temporer, dan tax differences berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Sehingga kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu perbedaan temporer sebagai X1, dan perbedaan permanen sebagai X2, dan tax differences sebagai X3 berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, H1, perbedaan temporer berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. H2, perbedaan permanen berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. H3, tax differences berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Kemudian untuk ruang lingkup dan jenis riset, agar ruang lingkup permasalahan yang diteliti tidak meluas dan efektif, maka dalam penelitian ini akan dibatasi oleh beberapa masalah, yaitu penelitian ini akan menguji pengaruh perbedaan temporer, perbedaan permanen, dan tax differences terhadap laba. Yang kedua, penelitian ini hanya akan dilakukan pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga, penelitian ini akan dibatasi selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai 2019. Penelitian ini nantinya akan menggunakan deskriptif secara kuantitatif sebagai desain penelitiannya yang dimaksudkan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara perbedaan sementara, perbedaan permanen, dan book tax differences dengan pertumbuhan laba. Untuk data dan sampel, data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang nantinya data akan diambil dari Bursa Efek Indonesia atau IDX, kemudian situs resmi perusahaan-perusahaan sektor pertanian, dan sumber lain yang digunakan untuk penelitian. Untuk pemilihan sampel sendiri akan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana semua perusahaan pada sektor pertanian yang terdaftar dalam BEI tahun 2017 sampai 2019 akan memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Namun di samping itu terdapat kriteria yang akan ditetapkan untuk memperoleh sampel, yaitu yang pertama, data perusahaan sektor pertanian terdaftar di BEI pada periode 2017 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan yang akan diteliti tidak mengalami kerugian dan selalu memperoleh laba baik pada laporan akuntansi maupun laporan fiskal pada periode 2017 sampai 2019. Yang ketiga, menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan. Yang keempat, laporan keuangan dipublikasi dan sudah diaudit. Yang kelima, laporan keuangan disajikan secara lengkap. Kemudian untuk identifikasi variabel, variabel dependent untuk penelitian ini yaitu pertumbuhan laba adalah perubahan laba yang dihasilkan oleh perusahaan dari periode ke periode. Pertumbuhan laba ini dapat dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya yang kemudian dibagi dengan laba pada periode sebelumnya. Atau dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu delta NI sama dengan NI IT minus NI I dalam kurung T minus I dibagi NI I dalam kurung T minus I. Kemudian untuk variabel independen, variabel independen di sini yaitu perbedaan temporer, di mana perbedaan temporer ini merupakan jumlah perbedaan temporer yang tersaji dalam laporan keuangan dibagi dengan total aset. Kemudian yang kedua, perbedaan permanen. Diperoleh dari jumlah perbedaan permanen yang tersaji pada laporan keuangan dibagi dengan total aset. Yang ketiga yaitu book tax differences, diperoleh dari pengurangan laba akuntansi dengan laba fiskal yang kemudian dibagi dengan total aset.
model riset yang akan digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini yaitu metode analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah memiliki hubungan positif atau negatif untuk masing-masing variabel independen. Persamaan regresi linear berganda menurut Piranata tahun 2012 dalam penelitian ini yaitu Y sama dengan A tambah B1X1 ditambah B2X2, B3X3 tambah E. Nah, dalam melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan untuk mencapai suatu kesimpulan, dalam penelitian ini akan dilakukan perhitungan, pengolahan, dan penganalisaan dengan bantuan dari program Statistical Product and Service Solution atau SPSS untuk meregresikan model yang dirumuskan. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf Ibu, suaranya masih mute, Bu. Oke, mungkin bisa ditunjukkan slide awalnya Mbak untuk apa namanya judul dari penelitian yang Anda ajukan, Mbak Kurnia. Halo Mbak Kurnia Dani, bisa di-share screen lagi untuk slide awal, slide judul penelitian Anda. Mohon maaf Ibu, sepertinya Mbak Kurnianya keluar dari Zoom karena tidak ada di partisipan ya. Mungkin ada gangguan sinyal, Bu. Oke, karena yang bersangkutan menghilang dari Zoom. Baik, berarti saya hanya bisa komentar secara garis besar ya. Jadi kembali lagi, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ketika kita membuat sebuah judul, pastikan dulu kita paham bahwa masing-masing variabel atau masing-masing konstruk yang kita angkat di dalam penelitian itu memang berada pada tataran yang sama, ya. Tadi yang saya tangkap itu adalah textbook differences, ya, book text differences tadi perbedaan beda temporer dan beda permanen antara apa namanya pencatatan akuntansi atau laporan akuntansi dengan laporan fiskal, ya. Nah ini perlu diperhatikan juga apakah memang ini menjadi sebuah masalah, ya, karena secara umum memang antara akuntansi dan fiskal itu tidak bisa disamakan, ya, pasti akan selalu ada perbedaan. Kemudian ini belum masuk lagi ya, saya tadi itu judulnya agak terlalu panjang, saya agak susah mengiling-iling mengingat-ingat. Ya, jadi kalau tadi disampaikan bahwa perbedaan ini bisa berdampak pada beberapa hal, tentu saja Anda harus jelaskan dulu dampaknya kepada siapa. Ya,
Karena saya rasa semua stakeholder perusahaan itu paham bahwa ada perbedaan temporer dan ada perbedaan fiskal, perbedaan permanen antara laporan akuntansi dan laporan pajak. Karena ada beberapa aspek di dalam laporan keuangan yang tidak bisa diakui oleh laporan pajak. Misalnya untuk ketika kita bicara tentang depresiasi. Depresiasi itu kalau di pajak, ya, laporan fiskal yang diakui hanya satu tipe, ya, hanya satu jenis, yaitu metode garis lurus. Sementara di dalam akuntansi kita bisa menggunakan berbagai macam pendekatan, ya. Kemudian juga biaya-biaya. Di dalam pajak ada beberapa jenis biaya yang tidak bisa diakui, misalnya biaya perjalanan, ya, biaya perjalanan dinas yang tidak terkait dengan produk. Ya, jadi misalnya ada perjalanan dinas untuk bekerja sama dengan sebuah instansi, itu nggak bisa diakui kalau di dalam pajak. Karena apa? Karena memang tidak ada hubungannya langsung dengan produk. Nah, secara garis besar artinya kalau kita bicara tentang laporan fiskal, maka yang diakui oleh pajak adalah segala sesuatu, segala biaya yang berkaitan langsung dengan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Ya. Nah, ini Anda harus paham benar karena pajak ini susah-susah gampang. Ya. Pertama, data pajak itu tidak selalu tersedia untuk umum. Ya, ini teman-teman harus paham. Memang data pajak itu susah didapat. Kemudian yang kedua, teman-teman sendiri harus paham bahwa aturan perpajakan itu berubah-ubah. Dalam satu periode, ya, dalam 1 tahun, itu kadang ada 1 atau 2 peraturan pajak yang berubah. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman menggunakan aturan pajak yang mana. Ya, kemudian jangan sampai Anda juga keliru mengartikan peraturan-peraturan pajak tadi. Dan kembali lagi kalau kita bicara tentang pajak, artinya nanti di bab 2 yang harus menjadi salah satu bagian utama dari referensi ataupun dasar teori Anda nanti adalah peraturan perpajakan. Ya. Kemudian kalau tadi juga disebutkan ada beberapa cara untuk melakukan perhitungan, ya ini saya sebenarnya butuh konfirmasi dari yang bersangkutan, kok yang bersangkutan sudah menghilang. Mungkin teman-teman yang lain ini ya, kalau misalnya Anda presentasi jangan langsung menghilang, atau misalnya itu usahakan untuk masuk lagi, karena saya tidak hanya butuh Anda presentasi, tapi saya butuh untuk teman-teman karya apa yang Anda lakukan bisa dikomentari sehingga teman-teman yang lain ikut memahami, oh harusnya begini gitu ya. Ini sayang sekali kok yang bersangkutan langsung keluar. Oke, mungkin sambil menunggu mungkin Mbak Kurnia nanti bisa bergabung lagi. Ada pertanyaan atau enggak dari teman-teman? Saya lebih baik menanggapi pertanyaan teman-teman dulu daripada nanti saya terlalu gelabah. Monggo. Ada yang mau bertanya dulu? Mungkin tentang rencana penelitian yang Anda perbaiki. Monggo. Oh ya, termasuk ini yang saya ingin teman-teman mulai belajar membuat adalah PowerPoint yang efektif ya. Jadi kenapa tadi saya jadi sulit sekali untuk menangkap banyak hal dari informasinya yang disampaikan oleh Mbak Kurnia karena PowerPoint-nya terlalu panjang. Ya. Jadi mungkin nanti teman-teman belajar membuat PowerPoint
biasanya kalau presentasi itu kita diberi waktu sekitar 15 menit, teman-teman. Ya, kalau ujian. Jadi tolong Anda belajar menyampaikan ide paling banyak dalam 15 slide. Ya, paling banyak dalam 15 slide. Nah, 15 slide ini sudah mencakup informasi pokok yang harus Anda sampaikan. Ya. Jadi hal-hal yang sifatnya definisi-definisi yang kira-kira tidak terlalu penting mungkin bisa ditinggal dulu, ya. Yang Anda sampaikan adalah pokok-pokok permasalahan yang harus disampaikan. Ini tadi terus terang panjang sekali, jadi saya agak kesulitan menangkap informasinya. Yang saya tangkap hanya tadi beda permanen dan beda temporer, juga variabel Y-nya juga saya tidak begitu menangkap apa ya, karena terlalu banyak informasinya ya. Nah, tolong diperhatikan soal itu juga. Monggo kalau ada pertanyaan. Ada yang mungkin mau menanyakan tentang perbaikan proposalnya? Saya persilahkan. Nah, ini Mbak Kurnia sudah masuk ya? Mbak Kurnia Dani? Halo? Halo Mbak Kurnia? Mbak Kurnia, halo? Bisa mendengar saya? Halo, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke. Tolong ini Mbak, di-share dulu ininya Mbak, apa namanya? Terdengar tidak ya? Mungkin filenya bisa dikirimkan ke salah satu teman Mbak. Nanti habis ini coba saya komentari. File Anda tadi, coba PowerPoint-nya dikirim ke salah satu teman Anda. Ya. Oke, makasih. Book tax difference terhadap pertumbuhan laba. Oke, ini isunya pertumbuhan laba. Nah, Anda harus paham dulu yang dimaksud sebagai earning growth itu apa. Ya, ini pertama dulu. Pertama yang harus Anda pahami, karena Anda akan bicara tentang Anda bicara pada ranah yang sebenarnya berbeda sekali. Pertama kita ngomong soal book tax differences, artinya kita bicara tentang beda temporal dan juga beda permanen pada pelaporan keuangan dan fiskal. Yang kedua kita bicara tentang pertumbuhan laba. Nah, ini ya kalau Anda perhatikan berarti Anda harus mendefinisikan dulu nanti ya yang dimaksud sebagai pertumbuhan laba itu apa. Oke, kita coba lihat ke latar belakangnya dulu. Kita coba ke latar belakang dulu, Mbak Lutfi mungkin bisa dibantu. Oke, lagi kemudian berikutnya. Hanya berdasarkan penelitian terdahulu. Nah, oke. Kembali ke yang awal, Mbak. Kembali ke latar belakang pertama.